Bismillahirrahmanirrahim. Dengan cara apa kita mengenal Allah? Nah, maka di sini ada beberapa pengantar sebelum ke sana. Kita dapat mengatakan sesuatu itu ada, dapat mengenal sesuatu itu dengan beberapa cara. Ya. Seperti yang saya sebutkan di pekan lalu, jadi ada orang yang percaya bahwa sesuatu itu ada karena dikabarkan oleh orang yang dia percaya. Nah, jadi inilah yang disebut riwayat. Orang-orang percaya kepada Nabi, maka dia kemudian mempercayai berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berita itu didengar dengan cara apa? Didengar dengan pendengaran empirik. Jadi karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata, dengan didengar oleh telinga, maka kita perlu ada orang terpercaya yang mengabarkannya. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW selama 40 tahun itu disiapkan Allah menjadi orang yang terpercaya. Nah, itu rahasannya. Sehingga ketika beliau berkalam, mengabarkan sesuatu, kalamnya itu dianggap benar. Ya. Lalu apa manfaatnya mengenal Allah? Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting dari mengenal Allah SWT, itulah yang disebut berpulang kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, tubuh kita sudah jelas pulangnya ke tanah. Karena tubuh ini dari saripati tanah, dia akan kembali ke tanah. Jiwa kita nanti akan bertanggung jawab, mulai di alam barzakh, padang mahsyar, hisab, itu jiwa kita bertanggung jawab. Nah, jiwa ini ada karena ada satu spirit di dalamnya yang disebut dalam bahasa agama kita ruh. Ruh itu adalah hembusan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekuatan dalam diri. Nah, ruh ini berpulang kemana? Seharusnya dia berpulang kepada Allah. Apabila orang di dunia mengenal Allah, maka dia di akhirat ketika dia meninggal, ruhnya akan pulang kepada Allah sebagaimana badannya berpulang kepada tanah. Sedangkan nafs jiwa itu berpulangnya dua aja, surga, neraka. Itu tempat berpulangnya nafs jiwa kita. Jadi dalam diri kita, Bapak Ibu, ada 3 unsur besar yang mesti kita lihat nanti berpulang kemana nih. Ya. Nah, Bapak Ibu kan punya nama. Nama ini, misalnya nama Pak Mazwar. Itu kan nama dari orang tua. Ketika ruh dulu berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu masih ingat ayatnya, alastu bi rabbikum, Allah berkata, bukankah aku Rabb kalian, pencipta kalian? Lalu semua ruh itu menjawab, betul ya Allah, kami menyaksikan engkau. Nah, itu kan nama-nama kita di dunia ini kan belum ada. Nama seperti saya Ar-Razi, Mazwar, Aqib itu udah nggak ada. Zain itu nggak ada nama itu. Ya, yang ada apa? Itu ruh. Tentu ruh itu ada namanya juga. Nah, ketika kita meninggal, maka kita nggak bawa sebenarnya nama dari tubuh ini, karena nama dari tubuh ini sudah terkubur dengan tubuh ini. Nah, kalau orang ini tidak mengenal Allah, maka ruhnya nanti itu tidak bisa berpulang kepada Allah, sedangkan tubuhnya sudah pulang ke tanah. Maka perlu orang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah itu kalau boleh disebut pulang kampungnya ruh. Mengenal Allah itu sama dengan ruh itu sedang
mengenang tentang dia dulu pernah memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, dulu di alam ruh itu semua ruh kan menatap kepada Allah. Tapi Allah menguji. Ada ruh itu diuji dengan tiga sikap. Ya, pertama, ruh itu diperlihatkan dunia. Apabila dia menoleh dan tertarik, maka ruh ini kalau hidup, kalau dia terlahir sebagai pencinta dunia, bahkan sebagai orang kafir. Nah, ini alhamdulillah kita terlahir sebagai muslim, dan kita bisalah mengelola cinta dunia dalam hati. Ketika dihadapkan, jadi ada lagi ujian kedua bagi ruh, diperlihatkan surga. Lalu dia menoleh, maka orang-orang ini jika lahir, mereka akan menjadi pemburu surga, pencinta surga. Mereka nanti kalau lahir, mereka akan beramal untuk mencapai surga itu. Nah, kebanyakan kita di sini. Kebanyakan kita sangat senang kalau cerita surga, itu sangat sangat normal ya. Tapi ada yang ketiga, tidak menoleh kepada dunia, tidak menoleh kepada surga. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka tetap hanya ingin memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka diabadikanlah dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah. Maka tidak ada khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada diri mereka, tidak ada rasa hazan, rasa sedih dalam diri mereka. Mereka sudah pasti masuk surga, tapi surganya lebih tinggi lagi, itu surga mengenal Allah, surga bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, semoga ruh kita masuk yang ketiga itu. Ya. Atau minimal yang kedua, jangan yang pertama, ya. Yang pertama gawat. Nah, ketika kita lahir di dunia, maka ada keinginan mengenal, mencari. Contohnya nih, ada seorang anak, dia lahir, bapaknya bukan bapak dia, bapak angkat. Maka ada ketertarikan dalam dirinya untuk mencari asal-usul dirinya. Jadi kita secara fitrah sudah dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, itu pengen mengenal masa lalu kita dulu, asal-usul. Itu baru orang tua lahir. Seharusnya sikap kita terhadap keilmuan keagamaan itu begitu juga. Maka Imam Bukhari ketika mendengar satu hadis, maka beliau ingin mengejarnya, mencari asal-usul hadis itu sampai beliau menempuh 2000-an kilometer baru nyampe. Ya. Itu beliau lakukan. Nah, kita sekarang nggak mesti kayak Imam Bukhari lagi ya, nggak mesti berjalan dari Uzbek ke Mekah, dari Jakarta, dari kota-kota Indonesia ke Mekah, nggak perlu lagi. Ilmu itu sudah menyebar, bahkan kita cuma duduk manis di rumah, tinggal buka Zoom, itu sudah bisa belajar agama. Maka tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, apa maksud saya menceritakan tentang ruh? Ruh itu berasal dari hembusan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruh inilah kunci nanti untuk mengenal Allah. Ketika Allah tiupkan ruh ke dalam janin ibu kita, maka ruh ini mempunyai suatu energi baru yang kita sebut jiwa. Kalau orang kita sering juga nyebutnya sukma, macam-macam ya, jiwa, perasaan, nah itu masuk ke sana semua. Nah, ruh kita masih tetap tuh, dia masih ada di dalam diri kita.
Cuma dia jangan dibayangkan seperti air masuk ke dalam gelas. Ya, ini cuma ilustrasi ya, mirip-mirip dengan kita niup balon lah. Ruh ini dialah yang bisa merasakan Allah yang sebenarnya. Nah, ketika dia ditiup, tadi ada jiwa, lalu muncullah ada perangkat-perangkat baru yang Allah ciptakan dalam diri. Muncullah yang namanya kolbu. Kolbu ini bercabang. Ada yang menghadap kepada ruh, maka dia berzikir. Ada yang menghadap kepada jiwa, namanya akal. Maka dia berakal. Jadi, Bapak Ibu ini punya ruh, punya jiwa, punya spirit ya. Ketika ditiupkan ke dalam tubuh, apa yang terjadi? Allah menciptakan perangkat-perangkat. Pertama, yang menghadap, yang dekat kepada ruh namanya kolbu. Apa dia mengingat Allah, maka kolbu ini aktif. Dia akan menjadi tenang. Ya. Sedangkan yang kedua, kolbu ini menghadap ke alam, ke jiwa. Maka dia punya satu perangkat namanya akal. Makanya kita bisa mikir. Tapi pikiran kita itu hanya berhadapan dengan alam yang zahir. Nggak bisa dia memikirkan yang batin. Dia cuma bisa percaya. Jadi, kolbu dan akal ini dia saling berkaitan, tapi tugasnya aja yang beda. Kalau sudah berkaitan dengan alam yang zahir, maka akal lebih dominan. Jika sudah berkaitan dengan yang metafisika, bukan fisik, maka kolbu yang menghadap ke ruh tadi, dia nanti akan bekerja. Bapak Ibu yang melakukan Allah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Nah, caranya adalah mengenal titipannya dalam diri kita. Mengenal titipan Allah. Apa yang Allah titipkan dalam diri? Itulah ruh. Nah, Allah itu punya nama, punya sifat, ya, punya kekuatan. Salah satu sifat dan kekuatan Allah itu adalah menghidupkan dan mematikan. Nah, Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh ngelihat tumbuhan, ngelihat apapun. Kita lihat ternyata dalam diri kita ada potensi yang tumbuh. Kita lihatlah tubuh kita dari kecil tumbuh menjadi remaja, dewasa. Lalu seperti tumbuhan, dia melayu. Dia jadi layu. Berarti diri kita punya kemampuan tumbuh. Badan karena kita dari tumbuhan, kita tumbuh. Apa kaitan tubuh ini dengan Allah? Kaitannya adalah dengan perbuatan Allah. Bahwa Allah mencipta kita, maka muncullah tubuh ini. Nah, orang-orang yang bercerita tentang ayo kita memandang alam semesta, bertafakur, ini pengenalannya kepada Allah itu baru kepada wujud perbuatan Allah. Nah, ini tingkatan mengenal Allah nih Bapak Ibu. Jadi ada tingkatan orang mengenal Allah. Apa tingkatannya? Pertama, dia mengenal perbuatan Allah. Disebut kalau bahasa Arabnya ma'rifatul af'al. Kalau mau diistilahkannya, mengenal perbuatan. Bapak Ibu coba lihat, perhatikan kalau ingat-ingat, kalau yang pernah punya anak, atau pernah jadi anak kecil, kita kan dulu pernah jadi anak kecil semua. Pernah terlahir di muka bumi. Sebelum kita lahir, kita ada dalam tuban, ya, dalam rahim ibu kita. Itu apakah seorang ibu yang memberi makan ke dalam janin, atau ada sesuatu yang lain yang memberi makan? Walaupun zahirnya melewati seorang ibu makan, maka dia ikut makan. Tapi kan nggak ada tuh namanya ibu nyuapin janin dalam dirinya, kan nggak ada.
Siapa yang menghantarkan saripati makanan itu ke dalam tubuh si janin? Maka disinilah kita kemudian kalau berpikir mendalam, ketemulah, oh pasti ada perbuatan Allah di situ. Nah, ini disebut dengan ma'rifatul afal, bahwa Allah ada, terbukti nih perbuatannya. Nah, saya sering mencontohkan, kita dari kecil sampai sekarang dewasa, lalu kemudian mulai jadi tua, itu kan kita nggak bisa menahan. Ini bukti paling kuat bahwa perbuatan Allah itu mutlak. Allah jika berkehendak apa saja, nggak ada yang bisa nahan. Ya, nggak ada yang bisa nahan. Jadi kita menahan ketuaan ini nggak bisa. Dia datang. Jadi walaupun kita bilang, saya nggak pengen tua, saya pengen tetap muda, saya pengen merasa muda. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena Allah jika sudah berkehendak, cukup mengatakan kun. Nah inilah yang dikatakan dalam akhir-akhir surat Yasin. Ya. Allah jika berkehendak, maka berkata kun. Hendaklah engkau menjadi ada. Nah, mengenal Allah dalam tataran ini, Bapak Ibu, disebut dengan mengenal perbuatan Allah. Bahwa Allah sangat absolut terhadap diri kita. Ya. Tapi kita diberi hak untuk memilih. Nah, maka kita diberikan akal. Akal ini kemudian berpikir, ini siapa yang menggerakkan? Akal ini kemudian mencoba berkontemplasi, siapa yang membuat aku terlahir, jadi anak-anak, remaja, dewasa, lalu tua. Nah, inilah yang kita katakan Allah. Maka sebutan Allah itu adalah pengakuan terhadap perbuatan-perbuatannya. Nah, ini yang dikatakan tadi dalam doa kita, dalam zikir kita, raditu billahi rabbah. Aku ridho bahwa Allah adalah Rabbku. Ini kalau dipraktekkan ke corona hari ini, Bapak Ibu, walaupun secara zahir, corona itu disebarkan oleh ahli-ahli tertentu, di lab tertentu, tapi dia hanya terjadi dengan izin Allah. Nah, masalahnya sekarang, kita percaya nggak bahwa Allah mengizinkannya? Tapi ada rumusannya, Bapak Ibu. Tidak semua yang Allah izinkan itu Allah ridhoi. Allah mengizinkan adanya orang kafir, tapi Allah tidak ridho kepada orang kafir. Allah izinkan ada orang-orang yang musyrik, ada kesyirikan, tapi Allah tidak ridho kepada orang yang musyrik itu. Nah, jadi level pertama mengenal Allah ini sangat mudah sekali. Kita nggak bisa menahan ketuaan ini, Bapak Ibu. Kalau bagus masih muda banget lah ya. Kita nggak bisa, nanti juga mungkin udah mulai ada ubanan ya. Bapak Ibu yang lain itu sudah banyak tuh ubannya. Kita nahan satu ubannya nggak bisa, Bapak Ibu. Coba tahan tuh ubannya. Maka sebenarnya kita bisa bergetar cukup dengan memahami satu helai rambut dalam diri. Cukup dengan mengatakan, ya Allah, ini aku tidak bisa menumbuhkannya, tidak bisa menahan ubannya. Nah, ini namanya meyakini bahwa Allah ada pada diri kita, terutama perbuatannya. Jadi, kalau kita sebut, perbuatan Allah ada pada fisik manusia. Jadi, fisik manusia, fisik alam semesta ini perbuatan Allah semua. Nah, dari sinilah muncul nama-nama Allah. Razak, maha memberi rizki, muhyi, yang maha menghidupkan, yang mumit, yang maha mematikan. Nah, itu nama-nama perbuatan. Ya. Allah itu menumbuhkan tumbuhan. Nah, itu semuanya nama-nama Allah. Nah, kebanyakan para ustadz kita mengantar kita sampai ke sini. Itu sudah bagus. Ini untuk tataran orang yang mengenal Allah sudah cukup. Nah, maka orang ketika bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ya maknanya
Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berbuat, tidak ada yang menumbuhkan, tidak ada yang beri rezeki kecuali Allah. Ini sudah kuat. Ini orang kalau meninggal, insya Allah sudah selamat. Ya, insya Allah Allah sudah selamatkan dia. Ya. Tapi syaratnya itu Bapak Ibu, membacanya tidak hanya dengan lisan. Jadi apa zikirnya orang pada uh, bab ini? Jadi bab mengenal Allah, yaitu keberadaan perbuatannya. Nah, zikirnya adalah la ilaha illallah dengan makna la fa ilaha illallah. Tiada yang disembah selain Allah, tapi maknanya tiada yang berbuat kecuali Allah. Itu maknanya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin merasakan kedahsyatan dari pemahaman ini, coba kalau zikir la ilaha illallah maknanya itu tiada yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diajarkan oleh masyaikh, guru-guru kita dari dulu. Ya. Nah, banyak ustadz-ustadz juga sama mengajak kita kontemplasi, bermuhasabah, itu di sini. Rata-rata mainnya di sini. Nah, Bapak Ibu, tapi Allah Ta'ala memandang bukan ke tubuh ini. Kemana Allah memandang? Allah memandang ke dalam kolbu. Jadi kita ini punya rumah, punya mobil, punya emas, punya emasnya juga ya, punya mbaknya, semuanya kita punya. Tapi Allah nggak pandang itu. Maka kemuliaan makhluk dengan rumah banyak, rumah luas, dengan emas, dengan segala macam, itu Allah nggak pandang. Yang Allah pandang apa? Di kolbunya merasa apa? Maka ada yang disebut dengan ma'rifatul asma. Ma'rifatul asma. Asma itu jamak dari ism, artinya nama. Nama-nama Allah. Nah, kita kan kalau kenal sama orang, tidak hanya kenal fisiknya, tapi kita juga kenal namanya. Dan orang di dunia, Bapak Ibu, itu cari nama. Coba lihat kita ya. Lahir dicari nama. Di sekolah dipanggil dengan nama. Nanti ketika kuliah, nambahin nama. Insinyur, dokter, sarjana, magister, ya kayak gitu. Semuanya itu nambah nama. Jadi untuk level manusia, nama itu penting. Apalagi di sisi Allah, maka nama itu sangat penting. Jadi untuk mengenal Allah dengan kalbu, maka caranya adalah mengenal nama. Ini sudah naik level. Tadi melihat perbuatan Allah. Ini pasti ada yang berbuat nih, ya. Pasti ada yang menumbuhkan ini. Maka namanya apa? Namanya siapa? Nah, nama inilah yang kemudian tertuang dalam Al-Asma'ul Husna. Jadi Asma'ul Husna. Nama-nama yang indah. Nah, inilah yang terdapat dalam surat Al-Isra, seingat saya ayat 180 ya. Walillahil asma'ul husna. Dan milik Allah lah nama-nama yang bagus, yang indah. Nah, Bapak Ibu pasti senang dipanggil dengan gelarnya. Kalau bekerja, pengen dapat nama lagi. Pak Direktur, Bu Direktur, kepala bagian ini, kepala bagian itu. Itu cari nama semua. Jadi kita ini juga cari nama. Tapi kita baru cari nama untuk orang yang ada di dunia. Kita belum cari nama untuk berpulang kepada Allah. Maka di pagi ini saya mengajak Bapak Ibu, ini agak sedikit berbeda dengan kajian tauhid,
kajian ilmu akidah di luar, kita langsung prakteknya dalam bab berpikirnya di situ. Jadi gimana caranya nih? Maka Bapak Ibu bacalah Asmaul Husna, baca artinya di bagian nama mana yang kita paling tersentuh. Nah, pasti nanti udah nyobain tuh ya. Coba lihat makna Asmaul Husna, di bagian mana kita paling tersentuh. Baca namanya, baca artinya. 99. Karena salah satu ciri-ciri orang yang sudah naik level dari mengenal perbuatan ke mengenal nama, mengenal perbuatan Allah, lalu naik ke mengenal nama Allah, nah orang ini sudah mulai mempelajari nama-nama yang indah. Jadi sangat tercela jika ada seorang mukmin tidak membaca, tidak menghayati, tidak mewiridkan Asmaul Husna. Ini tercela. Jadi tiap hari Bapak Ibu, di sela-sela kesibukan kita, kalau bisa ada Asmaul Husna yang kita amalkan, kalau bisa semuanya, kalau enggak salah satunya kita ambil. Nah, ini kita mundur sedikit. Kalau kita melihat ada seseorang bagus, baik, atau dia jahat, zalim, kita pengen tahu namanya. Itu namanya siapa? Setelah melihat perbuatannya, akhlaknya, lalu kita bertanya, namanya siapa? Sama. Apabila kita memang mengagumi Allah, mengenal perbuatan Allah tadi nyata dalam diri kita, maka pastinya diri ini akan bertanya, siapa yang punya perbuatan begini, namanya siapa sih? Saya kalau lagi senang seseorang, misalnya Bapak Ibu waktu remaja dulu senang seseorang, yang mungkin ada yang jadi pasangannya sekarang, ada yang bukan, ya. Itu pasti penasaran itu namanya siapa sih? Gitu. Kita senang dengan seorang penceramah nih di luar atau orator, motivator, kita cerita namanya siapa. Lalu ada orang yang mengenal namanya, itu langsung berkenalan dia kepada yang punya perbuatan, yang punya nama. Tapi kan nggak semua orang punya akses itu. Seperti Nabi Muhammad bisa, kita belum tentu bisa. Nah, disinilah perlunya seorang guru, seorang murabbi, seorang syekh, mursyid, yang membimbing kita mengenalkan nama. Ini loh namanya Allah. Gitu. Nama dari semua itu terpusat pada Allah. Atau ya Hayyu, yang maha hidup, yang maha mengurus hambanya. Jadi ketika kita mengenal nama, artinya kita sudah mulai mengenal Allah lebih jauh. Kalau kita jatuh cinta nih kepada seseorang, nah Bapak Ibu nih ingat-ingat aja dulu jatuh cinta dengan seseorang. Disebut namanya itu bisa copot jantung kita. Jantung kita berdebar. Nah, inilah makna dari ayat kedua dari surat Al-Anfal yang sering juga kita bahas. Ya, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, Allah yang tadi menciptakan tubuhnya, yang mengurus hidupnya, yang mengantarkan rezeki kepadanya, yang memberikan hidup kepadanya. Kalau orang ini penasaran, ada ketertarikan, jatuh cintalah kepada Allah, maka disebut nama Allah, bergetar hatinya. Nah, kita selama dulu masih ingat sebagian Bapak Ibu kan ada yang sudah saya kasih belajar zikir atau latihan menyebut nama Allah. Nah, itu bagian dari cara mengenal nama. Nah, nanti teknik berzikirnya apa? Teknik berzikirnya bisa mengatakan Rabbunallah, Rabb kami Allah, atau cukup Allah. Nah, ini ada teknik berzikir yang lebih ringkas Bapak Ibu, silakan diingat-ingat ya. Jadi naik nafas, ya Allah. Jadi satu nafas, satu nama. Keluarkan nafas, satu nama. Ya Allah, naik nafas. Ya Allah, keluarkan nafas.
Nah, itu biasanya lebih lebih menggetarkan. Ya, silakan dicobain nanti di rumah. Nah, Allah Ta'ala menyimpan nama-nama itu sebenarnya disimpan di kolbu kita. Nah, sekarang kita maukah mengaktifkan nama itu di dalam kolbu ini? Apabila Bapak Ibu mengaktifkan nama Allah dalam kolbu ini, di saat itulah Allah mau memandang kolbu. Dan Allah memandangnya dengan ridho. Coba bayangkan, kita punya pasangan kita dalam hatinya nggak suka sama kita, nggak kepikiran sama kita, nggak rindu sama kita, kan kita nggak ridho. Maka sekarang coba dianalogkan. Kita mengatakan cinta kepada Allah, suka kepada Allah, tertarik kepada Allah, mengenal Allah, tapi di kolbu bukan, nggak ada nama Allah. Itu sebabnya latihan yang lama tolong dihidupkan lagi, menyebut nama Allah dalam kolbu. Supaya nanti apabila Allah memandang kolbu kita, itu yang terpandang oleh Allah, ada namanya di dalam kolbu. Betapa ridhonya Allah, senangnya Allah melihat di kolbu ini dan ada namanya. Yang di kolbu itu, Bapak Ibu, itu permanen. Kalau ada orang hafal Quran, hafalan bisa hilang. Saya merasakan sendiri. Ya, hafalan kalau nggak diulang-ulang, hilang. Ya. Walaupun ada metode menghafal 40 hari, itu terburu-buru, nggak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi menghafal itu ya bertahap. Tapi walaupun udah bertahap, kalau nggak diulang, nggak direview, nggak ditakrir, nggak dibawa sholat, itu hilang. Maka kalau kita mengandalkan hafalan untuk mengenal Allah, hafalan itu nanti akan hilang. Walaupun orang ini nanti dimuliakan oleh Allah, kita nih misalnya hafal Quran, kita akan dimuliakan karena di memori otak kita ada ayat-ayatnya. Tapi ayat-ayat itu jika sudah mulai direnungi, maka dia masuk ke dalam kolbu. Nah, ini baru disebut hafiz yang sebenarnya. Hafizul Quran yang sebenarnya yang kayak gini Bapak Ibu. Jadi dia hafalannya itu dia renungi sehingga masuk ke dalam dirinya. Kita yang tidak hafal, bacaan Quran itu kita resapi, lalu kita rasakan dengan kolbu. Di saat itu Allah melihat, oh di dalam kolbunya ada namaku, lalu ada sifat-sifatku, yaitu kalamullah. Nah, apabila kita mulai merenungi ayat-ayat Allah, baik ayat yang tertulis, ayat yang tidak tertulis, nanti kita akan mengenal Allah lebih jauh. Nah, disebutlah ini ma'rifatus sifat, ini yang ketiga. Mengenal sifat-sifat Allah. Bahwa kita mengatakan, oh Allah benar-benar ada. Tapi Bapak Ibu, baik yang pertama mengenal perbuatan, yang kedua mengenal nama, yang ketiga setelah dirasapi mengenal sifat, semua itu dia masih terbatas. Kenapa terbatas? Karena dia hanya berurusan dengan sesuatu yang belum masuk kepada inti dari ma'rifatullah. Jadi mengenal perbuatan Allah, mengenal sifat dan nama Allah, itu masih biasa. Nah, para nabi dan para kekasih Allah wali, itu mereka diberi tugas oleh Allah untuk mengenalkan makhluk bukan hanya sekedar nama. Contohnya gini nih, Bapak Ibu ingin kenal seseorang, tapi yang dikasih cuma namanya, cuma fotonya, cuma videonya, nggak ketemu-ketemu orangnya. Kita gergetan. Ya. Kalau kita mau dekat atau seseorang ingin menikah, masa menikahi fotonya, masa menikahi videonya kan nggak. Atau misalnya kita mengenal dari perbuatannya, Allah kirim rezeki, itu nggak cukup
ruh kita nanti akan minta lain. Maka ada yang keempat, ma'rifatuz zat, mengenal zat Allah. Nah, cuma karena mengenal zat Allah ini telah Allah kunci, kita tidak masuk kepada mengenal zat. Jadi nggak boleh kita mengatakan kita mengenal zat Allah. Lalu gimana caranya? Mengenal zat Allah ini dikembalikan, dibalik. Mengenal hakikat diri kita. Karena yang betul-betul mengenal Allah itu cuma ruh. Yang dulu pernah menyaksikan Allah di alam ruh. Jadi Bapak Ibu, yang keempat apa? Ma'rifatuz zat. Mengenal zat. Karena mengenal zat tidak mungkin pada orang seperti kita, maka kita pulang ke dalam diri. Dulu kan Allah meniupkan kasih sayangnya ke dalam janin. Nah, kasih sayang Allah itu berasal dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian menjadi ruh. Nah, cukup dengan mengetahui ini Bapak Ibu, itu sudah awal dari mengenal yang sebenarnya. Ya, bahwa saya meyakini bahwa ruh saya ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan rahmatnya. Itulah sebabnya kenapa ruh disebut ruh. Karena ruh itu ada akar kata yang mirip dengan kata rahmah, ya, raha, keluasan, kasih sayang, ya. Itu artinya. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang meninggal, seperti yang saya katakan tadi, itu mesti berpulang semua. Ya mohon maaf, kalau tubuh kita mati dan tidak dipulangkan ke tanah, tubuh kita membusuk. Jiwa kita tidak dilepas. Jadi jiwa ini tertahan oleh utang, oleh nyakitin orang. Jadi kalau Bapak Ibu nih pernah nyakitin orang, itu jiwanya tertawan. Dia nggak bisa terus masuk ke alam barzah. Ya, dihadang terus. Makanya Nabi mengatakan, jika ada seseorang yang meninggal, lalu dia punya hutang, maka harus ada keluarga yang menjaminnya. Kalau tidak, ini dia gantung terus. Jiwanya nggak bisa jalan, nggak bisa lanjut. Sedangkan yang ketiga, ruh. Jadi kalau tubuh badan nggak dikubur ke tanah, nggak dipulangkan ke tanah, dia busuk. Jiwa kalau nggak dipulangkan ke tempatnya, yaitu alam barzakh, maka dia akan tersiksa. Ruh juga sama. Ruh ini jika dia tidak mengenal sumber yang meniupkan kasih sayang itu ke dalamnya, maka dia tidak akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup Bapak Ibu yakini dan rasakan saja bahwa ruh kita itu berasal dari tiupan Allah. Maka dia akan kembali kepada Allah. Nah, dan ini sampainya di ma'rifatuz zat. Jadi dulu di zaman Nabi ada orang Arab, orang Yahudi tapi berbahasa Arab. Mereka bertanya, "Wahai Muhammad, apa itu ruh?" Lalu Nabi SAW terdiam sejenak karena wahyu turun, lalu menjawab, "Yas'alunaka 'anir ruh." Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, mengenai hakikat ar-ruh. Lalu Nabi diperintahkan menjawab, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakan roh itu adalah urusan Allah. Amrullah, ya, perintah Allah, atau boleh disebut juga hembusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu mengenai itu kecuali sedikit. Tapi saya sudah sering jelaskan, sedikit ini di sisi Allah, sedikit di sisi Allah itu banyak. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita hanya sampai di situ bisa menjelaskan. Sebenarnya ada penjelasan lebih mendalam lagi, apa itu ruh, hubungannya dengan Allah yang meniupkan. Tapi saya tidak boleh menjelaskannya di majelis Zoom. Ya, itu majelisnya harus langsung, karena nggak nyambung nanti.
Ada hubungan ruh itu dengan Allah yang meniupkan ruh seperti apa, itu ada ilmunya juga. Insya Allah kalau umur kita panjang nanti, kalau ketemu kita jelaskan. Nah, inilah cara merasakan, memantapkan bahwa Allah itu ada, itu dimulai dari mengenal diri, muncullah nanti tingkatan-tingkatan mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu Pak Mas, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakannya. Saya tutup dengan satu ayat yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah. Huwa di situ artinya dia yang wujud, yang ada. Dialah bernama Allah dan dia bersifat ahad, ya, Maha Esa. Allahu Somad, Allah tempat bergantung, semua yang ada di alam semesta itu bersumber dari perbuatannya, namanya, sifatnya, dan zatnya. Semua itu akan kembali kepada Allah, ciptaan yang zahir kembali kepada perbuatan Allah. Kolbu akan kembali kepada nama Allah. Begitu juga sifat Allah. Maka ruh kita, dia harus kembali kepada tiupan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, milik Allah, akan kembali kepadanya. Yang kembali itu bukanlah jiwa, tapi adalah ruh yang mengatakan, yang percaya, menerima Allah itu ada. Kira-kira begitu Pak Mas.